Hari ini kita akan mengeksplorasi keindahan tersembunyi Eritrea, sebuah negara di Afrika Timur yang dikenal dengan bentang alamnya yang beragam. Dari pantai berpasir Laut Merah, hingga pegunungan terjal di pedalaman, Eritrea memiliki banyak hal menarik untuk ditawarkan. Eritrea adalah sebuah negara di Afrika yang terletak di sepanjang pantai Laut Merah, di wilayah tanduk Afrika, dengan ibu kota dan kota terbesarnya di Asmara. Nama Eritrea berasal dari istilah Yunani yang berarti Laut Merah. Negara ini berbatasan dengan Sudan, Ethiopia, Djibouti, dan Laut Merah. Dengan luas sekitar 45.000 mil persegi, Eritrea termasuk salah satu negara terkecil di benua Afrika. Lokasi pesisir Eritrea di sepanjang Laut Merah telah menjadikannya sebagai kekuatan perdagangan yang penting. Eritrea terbagi menjadi 3 wilayah geografis utama: dataran tinggi tengah yang terletak lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, dataran rendah yang kering dan rentan terhadap kekeringan, serta garis pantai timur yang memiliki terumbu karang dan ratusan pulau, termasuk Kepulauan Dahlak. Eritrea mungkin terlihat sebagai salah satu negara termuda di Afrika, tetapi sebenarnya adalah salah satu daerah tertua yang dihuni di dunia, dengan sejarah yang lebih dari 300.000 tahun. Pada akhir tahun 1990-an, salah satu tengkorak manusia tertua ditemukan di Eritrea. Wilayah ini pernah menjadi bagian dari kerajaan kuno yang besar, yaitu Kerajaan Aksum, yang ada antara tahun 100 dan 900 Masehi. Aksum dikenal memiliki monolit raksasa yang digunakan untuk mengubur orang-orang elit. Eritrea adalah negara di tanduk Afrika yang memiliki sejarah panjang dan kaya, termasuk keyakinan bahwa daerah ini merupakan tempat asal Ratu Sheba yang terkenal dalam Alkitab. Ratu Sheba secara tradisional diyakini datang dari wilayah ini, dan memiliki keterkaitan dengan Raja Salomo dari Israel. Selain itu, Eritrea juga sering dihubungkan dengan lokasi keberadaan Tabut Perjanjian, sebuah artefak suci yang dianggap membawa kehadiran Tuhan dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Penduduk pertama di Eritrea adalah pemburu dan pengumpul yang hidup pada zaman batu, diikuti oleh para petani yang menetap di dataran tinggi subur sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Antara abad ke-8 dan ke-13 Masehi, pantai Eritrea merupakan bagian dari Kerajaan Aksum yang menguasai perdagangan di Laut Merah, mengekspor berbagai barang seperti cangkang kura-kura, gading, emas, dan zamrud ke Kekaisaran Romawi. Namun, Kerajaan Aksum mulai mengalami kemunduran pada abad ke-7. Pada periode abad pertengahan, Eritrea terjebak di antara kekuatan yang bersaing di wilayah tersebut. Suku Beni Amir pindah ke dataran rendah barat, sementara suku Saho dan Afar menetap di timur. Dataran tinggi Eritrea berada di bawah kekuasaan Kerajaan Barash pada abad ke-16, dan kemudian sebagian besar wilayah tersebut ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman, yang membawa Eritrea di bawah kekuasaan Mesir, pada tahun 1869. Setelah terusan Suez dibuka, minat Eropa di tanduk Afrika meningkat. Italia kemudian membangun koloni di Eritrea pada tahun 1890, setelah mengalahkan pemimpin lokal, Nagash. Orang Italia merekrut penduduk setempat untuk bergabung dalam tentara kolonial dan membangun jalan, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya untuk mengembangkan daerah tersebut. Pada tahun 1930-an, Italia menggunakan Eritrea sebagai pangkalan untuk memperluas wilayahnya ke Ethiopia, tetapi mereka kalah oleh pasukan Ethiopia pada tahun 1941 selama Perang Dunia II. Setelah itu, Inggris mengambil alih pemerintahan Eritrea. PBB memutuskan bahwa Eritrea akan menjadi otonom dan bergabung dengan Ethiopia dalam sebuah federasi. Namun, pada tahun 1962, Ethiopia mencaplok Eritrea yang mengakhiri status otonominya. Ini menyebabkan Perang Kemerdekaan Eritrea, yang berlangsung hingga tahun 1991, ketika Front Pembebasan Rakyat Eritrea mengalahkan pasukan Ethiopia.
Setelah referendum yang tidak diawasi, Eritrea mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1993. Namun, bentrokan perbatasan dengan Ethiopia menyebabkan perang berdarah yang berlangsung 2 tahun dari 1998 hingga 2000. Hingga kini, sengketa perbatasan tersebut masih belum sepenuhnya terselesaikan. Sejak kemerdekaannya, Eritrea tetap menjadi negara satu partai di bawah kepemimpinan Presiden Isaias Afwerki. Eritrea telah melalui berbagai pemerintahan dan kekuatan sepanjang sejarahnya. Lokasinya di sepanjang pantai Laut Merah telah berpengaruh besar terhadap sejarahnya dan terus penting hingga saat ini. Partai Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan adalah satu-satunya partai politik yang sah dan telah memerintah sejak kemerdekaan di bawah kepemimpinan Presiden Isaias Afwerki. Di Eritrea, lembaga peradilan dan majelis nasional hanya memiliki peran seremonial. Pemerintah aktif menekan perbedaan pendapat dan membatasi kebebasan sipil. Mereka sering melakukan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kerja paksa, dan membatasi kebebasan berekspresi, pers, serta berkumpul. Wajib militer juga diterapkan dan seringkali bersifat permanen. Ini menciptakan garis merah yang jelas terhadap kritik terhadap presiden dan sistem otoriter yang berlaku. Hal ini mendorong ribuan orang untuk melarikan diri setiap bulan, meskipun mereka menghadapi risiko besar dalam mencari suaka yang rumit karena sulitnya membuktikan penindasan. Bank Dunia memperkirakan bahwa populasi Eritrea mencapai sekitar 3,6 juta orang pada tahun 2022. Sekitar 50% dari populasi adalah orang Tigrinya, yang tinggal di dataran tinggi tengah dan selatan. Kelompok etnis terbesar kedua adalah Tigre, yang mencakup sekitar 31% dari populasi, dan mendiami dataran rendah di utara dan barat. Saho tinggal di dataran rendah timur, dekat pantai Laut Merah, sedangkan populasi Afar yang lebih kecil menempati ujung tenggara negara tersebut. Selain itu, ada juga berbagai kelompok etnis minoritas seperti Bilen, Kunama, Nara, dan Rashida. Bahasa yang paling umum digunakan di Eritrea adalah Tigrinya dan bahasa Arab. Orang Tigrinya berbicara dalam bahasa Tigrinya, sementara kelompok Rashida dan Saho menggunakan bahasa Arab. Selain itu, ada beberapa bahasa lain yang dituturkan, termasuk Tigre, Afar, Saho, Kunama, Bilan, dan Nara. Bahasa Inggris juga digunakan di sekolah dan bisnis, sedangkan beberapa orang Eritrea yang terpengaruh oleh masa kolonial Italia masih berbicara bahasa Italia. Di Eritrea, terdapat berbagai agama yang dianut oleh penduduknya, termasuk Kristen, Islam, dan kepercayaan tradisional. Sebagian besar umat Kristen mengikuti gereja ortodoks, seperti Gereja Ortodoks Eritrea. Denominasi Muslim yang dominan adalah Islam Sunni. Beberapa kelompok etnis juga masih mempraktikkan agama asli yang khas bagi budaya mereka. Eritrea adalah salah satu negara yang paling tidak berkembang di dunia, dengan ekonomi yang sebagian besar berbasis pertanian. Pada tahun 2022, PDB negara tersebut diperkirakan sekitar 2 miliar dolar menurut Bank Dunia. Sekitar 80% dari angkatan kerja bekerja di sektor pertanian, yang menyumbang 12% dari PDB. Produk pertanian utama di Eritrea meliputi sorghum, lentil, sayuran, jagung, kapas, tembakau, dan ternak. Selain pertanian, pertambangan juga merupakan industri yang berkembang, terutama dalam pengeluaran emas, tembaga, seng, dan potash. Tambang bisha adalah sumber pendapatan dan investasi asing yang utama. Namun, menarik investasi asing secara berkelanjutan dalam sektor pertambangan masih sulit karena sanksi internasional dan isolasi politik yang dialami negara ini. Eritrea juga memiliki sumber daya laut yang signifikan dengan potensi tinggi dalam perikanan di Laut Merah, di mana sebagian produk perikanan dikonsumsi secara lokal dan diekspor. Sektor lain yang ada di Eritrea, seperti manufaktur, transportasi, jasa keuangan, dan perdagangan eceran, masih perlu dikembangkan, terutama karena kurangnya infrastruktur yang memadai dalam transportasi, energi, dan telekomunikasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan konflik perbatasan dengan Ethiopia telah sangat merugikan ekonomi Eritrea dalam beberapa dekade terakhir. Ekonomi negara ini juga sangat tergantung pada kiriman uang dari diaspora yang besar, membuatnya rentan terhadap guncangan eksternal. Eritrea memiliki tradisi mendongeng yang kaya yang telah ada selama berabad-abad dan masih berlanjut dalam sastra modernnya di awal abad ke-20. Bahasa utama yang digunakan dalam literatur Eritrea adalah bahasa Arab dan Italia. Pada tahun 1940-an, selama pemerintahan Inggris, surat kabar pertama dalam bahasa Tigrinya diterbitkan, dan karya sastra dalam bahasa Tigrinya mulai muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an. Penulis pionir Eritrea, seperti Wapwer Mariam, menulis buku dan puisi yang mengkritik pemerintahan kolonial dan mengekspresikan perlawanan. Novel Well Diab Gdgba dianggap sebagai novel Eritrea pertama yang ditulis dalam bahasa Tigrinya. Literatur Eritrea kontemporer mencakup tema-tema seperti identitas nasional, pelestarian warisan budaya, kesetaraan gender, dan merayakan keunikan negara tersebut, termasuk bentang alam dan keragaman etnisnya. Penulis seperti S. Gadi dan Romil terinspirasi oleh tradisi bercerita lisan dari komunitas mereka, menggambarkan kehidupan sehari-hari, mulai dari makanan seperti semur beraroma hingga roti pokok inera. Depresi Danakil, yang terletak di Eritrea dan Ethiopia, diakui sebagai salah satu tempat terpanas di dunia, dan memiliki beberapa ciri geologi yang sangat menarik. Berada sekitar 300 kaki, sekitar 91 meter, di bawah permukaan laut, daerah ini mencakup luas sekitar 60.000 km persegi. Ciri khas wilayah ini adalah keberadaan tambang garam yang besar, di mana garam dipanen secara tradisional. Depresi Danakil juga dikenal karena pemandangannya yang unik, termasuk formasi vulkanik dan aktivitas geotermal, serta kondisi atmosfer yang ekstrim. Meskipun cuaca yang sangat panas dan tantangan geologis, Depresi Danakil menjadi tujuan wisata yang menarik bagi pengunjung yang mencari pengalaman alam yang luar biasa. Di sisi lain, Massawa memiliki arsitektur kolonial yang menawan, yang menceritakan kisah-kisah masa lalu kota ini. Saat matahari terbenam, Massawa berubah menjadi tempat yang hidup dengan kehidupan malam yang semarak. Pengunjung dapat menikmati berbagai hiburan dan aktivitas yang ditawarkan, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Pantai-pantai di Massawa masih sangat alami, menjadikannya surga bagi mereka yang ingin bersantai dan menikmati keindahan alam. Selain itu, masakan laut lokal di sini sangat menggugah selera dan menjadi keharusan bagi para pengunjung. Mengunjungi Massawa adalah cara yang sempurna untuk merasakan budaya dan sejarah unik Eritrea. Perjalanan ke negara ini akan terasa tidak lengkap tanpa menikmati pesona yang ditawarkan Massawa. Asmara adalah ibu kota Eritrea yang semarak dan kaya akan sejarah. Kota ini dikenal sebagai harta karun arsitektur dari era kolonial Italia, yang mencerminkan masa lalu yang berwarna-warni. Namun, Asmara bukan hanya tentang sejarahnya. Kota ini dipenuhi dengan kehidupan, terutama di pasar-pasar yang ramai, di mana Anda bisa merasakan suasana yang dipenuhi warna, aroma, dan suara. Aktivitas sehari-hari di pasar memberikan gambaran hidup tentang budaya lokal yang kaya. Asmara juga menawarkan kombinasi pengalaman tradisional dan kontemporer. Keindahan kota ini telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia, menjadikannya tempat yang istimewa untuk dikunjungi. Dengan cara yang menakjubkan, Asmara memadukan sejarah dan modernitas, menjadikannya destinasi yang menarik untuk dijelajahi. Adulis adalah situs arkeologi yang sangat penting di Eritrea, yang memberikan kita pandangan mendalam ke dalam sejarah kuno. Dulunya, Adulis adalah pelabuhan yang ramai di Kekaisaran Aksum, yang memainkan peran vital dalam rute perdagangan kuno. Di situs ini, para arkeolog telah menemukan berbagai artefak berharga yang setiap bagiannya menceritakan kisah-kisah dari waktu yang telah berlalu.
Dari pecahan tembikar hingga prasasti kuno, setiap penemuan di Adulis mengungkapkan bab baru dalam sejarah Eritrea yang kaya. Bagi Anda yang mencintai sejarah, Adulis adalah tempat yang sempurna untuk menjelajahi dan merasakan nuansa masa lalu. Ini adalah gerbang menuju sejarah kuno Eritrea, di mana Anda dapat benar-benar tersesat dalam waktu dan menemukan kekayaan warisan budaya yang luar biasa. Kepulauan Dahlak adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi di Eritrea, terletak jauh dari daratan utama. Bayangkan dunia bawah laut yang mempesona dan perairan berwarna biru kehijauan yang jernih, di mana pulau-pulau tenang menghiasi cakrawala. Di sini, alam yang masih asli mengundang Anda untuk menjelajah. Anda bisa berlayar di laut yang tenang atau menyelam untuk menemukan harta karun tersembunyi di bawah permukaan air. Setiap riak di air membawa janji petualangan dan ketenangan. Kepulauan Dahlak adalah surga yang belum terjamah, menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Jika Anda mencari tempat untuk bersantai sambil menikmati keajaiban alam, kepulauan ini adalah destinasi yang sempurna. Biara Bizen, yang terletak di atas Gunung Nebhita, adalah tempat yang menginspirasi dengan panorama yang menakjubkan. Dengan sejarah yang kaya sejak abad ke-14, biara ini menjadi bukti hidup dari masa lalu yang panjang. Ziarah ke situs suci ini adalah pengalaman yang dirindukan banyak orang, menawarkan perjalanan yang menggabungkan iman, ketahanan, dan keindahan alam. Reruntuhan Biara Bizen juga mencerminkan warisan spiritual Eritrea, menjadikannya tempat yang damai untuk kontemplasi. Setiap lokasi di sekitar biara memiliki pesona unik dan memberikan wawasan ke dalam kekayaan budaya dan sejarah Eritrea. Biara Bizen adalah simbol ketenangan dan merupakan destinasi yang sempurna untuk merenung dan menikmati keindahan alam. Masakan Eritrea menawarkan perpaduan unik dari berbagai tekstur, rempah-rempah, dan bahan. Salah satu hidangan paling populer adalah ziggy, yaitu semur pedas kental yang dibuat dengan campuran rempah-rempah Berber dan daging atau sayuran seperti kentang, wortel, dan kubis. Ziggy bisa dinikmati sebagai makanan sehari-hari atau pada acara-acara khusus. Inera adalah makanan pokok dalam masakan Eritrea. Ini adalah roti pipih yang asam dan kenyal, terbuat dari fermentasi tepung TEF dan air selama beberapa hari. Inera disajikan dengan saus dan semur seperti ziggy, serta bisa diberi mentega atau yogurt berbumbu. Roti ini biasanya disobek-sobek dan digunakan untuk menyendok makanan saat makan. Hidangan umum lainnya adalah shiro, yaitu semur buncis yang digiling halus. Bawang putih, jahe, dan campuran rempah Berber ditambahkan ke tepung buncis untuk memberikan rasa. Shiro memiliki konsistensi mirip dengan hummus dan biasanya disajikan untuk sarapan, dipasangkan dengan inera atau roti. Genfo juga populer, yaitu bubur yang terbuat dari tepung gandum atau sorghum dan disajikan dengan sesendok mentega murni berbumbu Berber. Yogurt juga bisa ditambahkan ke genfo, menjadikannya hidangan yang lezat dan menenangkan. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri like dan jangan lupa untuk berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Kami yakin Anda akan menyukainya. Tinggalkan komentar di bawah tentang negara berikutnya yang ingin Anda lihat di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.